Kan dulu pulau gede. Gede tuh pulau dulu. Ini karena abrasi jadi kayak gini. Kita OTW ke pulau kedua, Pulau Onrus. Pulau Kelor. Sekarang kita ke Pulau Onrus. Kalau itu Pulau Bidadari. Pulau Onrus. Onras sama Onrus. Susah nih. Sepertinya kita aja depan, kan pindah-pindah. Oke guys, gue sekarang udah di Pulau Onrus. Ini pulau kedua setelah Pulau Kelor tadi. Pulau ini adalah pulau yang paling ramai kegiatannya dari pulau-pulau di sekitarnya. Karena dulunya pulau ini dijadikan tempat kayak bengkel kapal gitu loh. Jadi banyak kapal yang mondar-mandir ke sini buat perbaikan. Makanya di sini bisa dibilang dulu tuh Pulau Unrest atau pulau yang tidak pernah istirahat. Makanya di sini disebut Onrus, mungkin nama lain dari Unrest kali ya. Nah, tapi pulau ini juga pernah dijadiin tempat kayak penempatan jemaat haji orang Indonesia yang mau ke Arab. Selain itu juga di sini juga pernah dijadiin tempat kayak karantina untuk mereka-mereka yang terkena penyakit menular gitu loh. Jadi makanya di sini tuh dibangun barak-barak kayak gini nih. Sekarang udah nggak terbentuk sih barak-baraknya karena pulau ini sejak kayak dijadiin tempat karantina, pulau ini jadiin gimana ya, kayak ditinggalkan gitu loh. Jadi terbengkalai. Sehingga banyak kayak penduduk-penduduk di sekitar pulau lain yang ngejarah pulau ini, kayak ngebongkar-bongkar gitu. Makanya sampai sekarang nih jarang ada kayak bangunan-bangunan yang masih utuh, cuma beberapa doang karena udah dibongkar-bongkar oleh penduduknya sebelum-sebelumnya. Sayang banget sih sebenarnya. Kalau misalnya masih utuh, mungkin kita banyak bisa ngeliat bangunan-bangunan yang kayak dulu tuh bersejarah, termasuk kayak barak-barak. Dulu katanya satu barak ini bisa ditempatin buat 100 orang. Gila sih. Didempet-dempet kayak ikan asin kayak gitu. Gue gak habis pikir kayak gimana. Menurut lu kayak gimana kalau misalnya lu tidur di 100 orang dekat dengan tempat kayak gitu? Seram. Gila sih. Lebih kayak penyiksaan ya. Iya. 100 orang tempatnya kecil. Pulau Onrus ini lebih di tempatnya kita dalam trip ini ya bisa dibilang kayak emang wisata sejarah sih, karena emang lebih banyak kayak kita belajar tentang sejarah, cerita-cerita zaman dulu tentang pulau ini ke zaman di masa penjajahan. Mulai dari kayak museum, peninggalan bangunan-bangunan, sama kayak penjara nih ada. Nih, sekarang gue mau ke penjaranya. Tadi gue udah ke museum di sana di dekat pelabuhan ya. Gue mau masuk ke penjaranya. Nah, kita lihat negaranya. Untuk luasnya sendiri emang termasuk luas ya, lebih luas dari Pulau Onrus. Jadi kalian bisa putar-putar lebih banyak dibandingkan Pulau Kelor. Ya Pak. Tapi enaknya di sini kalian nggak bakal kepanasan. Karena kalau Pulau Kelor tadi tuh nggak ada pohonnya, jarang, jadi panas banget. Kalau di sini tuh pohonnya lebih banyak, lebih rindang, jadi kayak enak lah kalau buat jalan-jalan. Cuman jeleknya di sini nggak ada pantai, jadi kalian nggak bisa main air. Bener-bener pure cuma sejarah doang. Ini kita lihat nih. Dulu nih katanya ini adalah sumur, tempat kayak buat pertandingan gladiator Colosseum gitu loh. Yang dibuat orang Jepang buat penduduk Indonesia, tahanan-tahanan Indonesia. Kejam banget ya. Di sini juga katanya tuh ada makam Belanda, makam-makam orang Belanda. Tadi di mana ya? Aku lihat ya. Oh, di sebelah sono. Pulau penjara sebelah kanan, makam-makam Belanda. Jadi tuh katanya tuh pulau-pulau Onrus ini dulu tuh
ada 3 fase pembangunan. Pertama fase di saat mereka lagi bener-bener baru untuk kayak perbaikan kapal. Situ dulu bentar ya. Terus ada juga fase di mana mereka tuh bekas diserang sama Belanda, hancur, terus dibangun lagi, tapi tetap jadi kayak tempat perbaikan kapal. Sama yang ketiga tuh pembangunan beralih fungsi menjadi kayak tempat karantina gitu loh. Ini semua bekas barak-baraknya, bekas barak-barak karantina. Di sini juga banyak banget pohon beringin. Oh, itu yang paling gede tuh sono. Mungkin kalau malam agak horor sih di sini. Di sini makam Belanda nih katanya. Banyak makam-makam orang Belanda. Kalau untuk foto sendiri gue kurang rekomen sih untuk ini. Kalau ini emang khusus lu buat kayak bersantai, makan siang, belajar sejarah. Jadi jangan terlalu expect gede untuk foto-foto di pulau ini ya, ataupun main air. Makam Belandanya nih. Kita coba lihat ya. Belanda. Gimana menurut tuh pulau ini? Bagus. Lebih tepatnya adem sih. Jadi worth it bukan untuk foto-foto tapi lebih ke arah untuk istirahat. Iya. Menenangkan hati. Karena kayaknya nggak ada spot foto yang oke kayaknya ya. Iya, di sini nggak ada kayak Dikit lah dikit. Soalnya bangunannya sendiri juga bangunan udah kayak hancur-hancur gitu Iya. loh. Jadi kayak ketinggal batu-batu doang. Jadi mau buat foto ya objeknya bingung kita juga. Betul. Lebih kayak Nggak ada taman. yang estetik. Iya, nggak ada yang estetik. Kalau kayak di Pulau Kelor tadi kan masih ada Ada. Benteng Martello tuh yang bagus. Ya. Nah, kalau di sini nggak kelihatan. Tapi Paling untuk kalian bangunan. beristirahat ini worth it. Nah, iya paling bisa dibilang ya untuk belajar sejarah sekaligus kita istirahat sih di sini. Dan makanya kita makan siang nanti di sini nih. Di sini juga kayaknya katanya ada warung sih yang di sana tuh yang ngejual es kelapa. Aus banget gua minum. Let's go. Ayolah kita coba beli es kelapa. Gimana tadi dia bilang? Oh ya tadi masuk ke sini juga agak drama dikit. Katanya ada pembatasan masuk karena pandemi. Kita sempat nggak boleh masuk tapi karena usaha dari tour leader kita, Bang Ongki yang the best, kita boleh masuk. Beda sama Pulau Kelor, Pulau Konrus ini kelilingnya tuh udah dibendung sama kayak bendungan gitu loh. Jadi dia nggak bakal kayak abrasi gitu kayak Pulau Kelor. Makanya pulaunya masih tetap gede kayak sekarang gitu. Makanya tapi di sini sayangnya gara-gara dikelilingin sama bendungan, jadi nggak ada pantai sama sekali. Jadi kalian nggak bisa main air untuk menikmati kayak pantai gitu loh. Tapi ya ada plus minus lah semua itu. Di bendung biar nggak hilang pulaunya, tapi jadi nggak ada pantainya. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin itu yang terbaik buat pulau ini kan, daripada pulaunya hilang kita nggak bisa nikmati sama sekali dan sejarah juga hilang. Mau coba balik ke pelabuhan nih supaya katanya sih buat titik kumpul prasmanan makan-makannya di sekitar sini. Makan di mana emang? Di situ apa ya? Kelapa bukan? Kita coba tanya es kelapa. Gua lapar banget. Kelapa di sini juga ada. Tapi sekarang kita bisa dapat foto bagus sini. Oh di situ juga keren kayaknya yuk. Iya. Urban gitu yuk. Es kelapa dulu apa ke situ dulu ya? Bebas. Ayo coba kita foto di situ dulu. Ntar kalian ikutin terus ya di akhir video gue selalu masukin foto-foto hasil foto gue. Dan kalian juga bisa ada referensi foto kalau misalnya kesini. Ada yang dangdutan cuy. Nah bangunan-bangunan gini nih bisa kayak estetik jadi urban gitu loh. Udah coba kita foto-foto dulu. Ih, buah apaan tuh kucing? Ada gapura begini nih. Sayang udah bekas pembongkaran jadi hancur. Coba kalau misalnya belum, pasti masih berbentuk nih. Lebih kelihatan bagus pasti. Sayang banget sih. Oh itu warung loh.
Itu warung. Kita mau coba ke warung sana. Oh itu tuh kelapa. Oh iya. Situ aja. Ada yang jual kelapa. Gue pengen kencing sebenarnya. Nanti aja lah. Mas bongki. Dah, yang jual mana? Recharge dulu, ya. Recharge tenaga pakai ini nih. Ya di situ aja. Seger banget ya. Nih kita pesen es kelapa. Ini satunya kita beli harganya 20.000. Ya nggak heran lah kalau di tempat kayak wisata kayak gini. Mantap, seger-seger, recharge tenaga dulu kita. Oke, sebelum makan siang. Lurus ke sana kan ya tadi dia? Iya. Gue liatnya ya. Mana Mas Onki? Ke sana bentar. Sana? Enggak. Ke sana. Di pelabuhan ramai banget kapalnya. Kita mau makan siang dulu ke sana. Kita udah sampai di pulau ketiga, Pulau Cipir. Yeay. Satu gila panasnya sih, ampun. Tapi kalau di tengah-tengahnya sih adem ya. Tapi kalau udah ke pinggirnya nggak ada obat. Di sini kalau dilihat fasilitasnya lebih lengkap dari yang Pulau Onrus ya. Mana Ongki? Bang Ongkinya? Oh itu tuh. Nah. Di sini juga lebih ramai dari Pulau Onrus, gila, ramai banget. Ya heran sih karena di sini wisatanya lebih banyak dari Pulau Onrus. Ada monumennya. Kalian harus lihat Pulau Cipir kayak gimana kondisinya. Memang ini pulau yang paling banyak destinasinya ya, karena kalian bisa berenang, bisa foto-foto, main banana boat juga. Cuman lu lihat kayak gimana ramenya. Dari ujung sana sampai ujung sana, ramai banget asli. Coba di situnya ada pantai, cuman panas banget, ganahan gua. Jadi kan main air, berdiri situ aja gue males. Gila sih. Banyak yang piknik-piknik kayak gini nih. Jadi ramai banget. Banyakan jualan juga tuh. Ada yang nge-camp juga. Gila ramainya coy. Ini kayak gua ke Gunung Gede kemarin asli. Ramenya? Iya. Oh iya. Rame gua kemarin. Rame banget asli. Isi. Waduh.
Bawa. Gila sih, ramai banget. Banyak orang piknik. Gila coy, panas banget, nggak nahan gua, panas banget. Jadi Pulau Cipir ini hampir sama kayak Pulau Ondrus sebenarnya. Dalam fungsi juga, lebarnya juga hampir sama. Cuman yang membedakan di sini ada pantainya. Jadi banyak orang yang camping-camping di sini. Ada yang piknik. Kan jadi ramai banget ini pulau. Gila. Asli. Iya. Ramai banget asli, parah. Di sini juga ada pantainya. Nah. Oke, kita cari tempat adem ya, panas banget. Bisa mancing juga di sini. Kita kalau ke sana kemana gitu? Gila, ini dasarnya jauh banget ya. Dangkal sampai sana loh. Orang pada ngerobok di situ. Di sini nih bisa nih buat foto. Ya tempat ademnya. Di sini masih nggak terlalu ramai lah dibandingin belakang tadi, ramai banget. Jadi overall menurut gua dari tiga trip ini yang sebenarnya sih worth it lah dengan harga segitu ya, untuk ketiga pulau dengan makan 100.000. Karena di sini kita kayak pertama dapat kayak spot foto-foto, terus kita juga dapat spot kayak untuk belajar sejarah, sama main air di pulau ketiga nih. Jadi dari masing-masing pulau itu ada ciri khasnya masing-masing sih. Kayak misalnya Pulau Kelor tuh kalian bisa foto-foto puas-puasin di situ, karena di situ kan ada benteng Martello tuh yang salah satu objek bagus buat foto. Nah yang di pulau kedua ini tempat sebenarnya kayak tempat kalian belajar sejarah, sama kayak istirahat makan siang di situ. Dan yang ketiga ini tempat kayak sebenarnya untuk rekreasinya di pulau ketiga ini nih, di Pulau Cipir. Kalian bisa kayak foto-foto, piknik, istirahat ataupun main air, benang-benang, karena di sini juga ada pantainya. Tapi itu di Pulau Cipir ini karena banyak pantainya, terus kegiatannya banyak banget orang-orang yang kesini nih, jadi ramai banget tadi gue lihat, sumpah ramai banget. Jadi kesimpulannya sih menurut gue worth it lah, 75.000 untuk 3 pulau. Kita belajar, dapat foto bagus, belajar sejarah juga, dapat hiburan juga, worth it lah. Ntar foto-foto gue masukin di sini ya.